Halo semuanya, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Tadi barusan kita live bersama Pak Gracia Pelo ya, karena yang tadi itu berbicara tentang um, beberapa ayat yang hilang ya dibandingkan dengan ayat yang hilang dan kemudian ditemukan ya di Alkitab, dan juga Pak Gracia Pelo memaparkan tentang ayat yang hilang di dalam Al-Quran. Nah, kali ini kita akan berbicara sesuatu hal yang berbeda. Di dalam topik kali ini kita akan membicarakan tentang klaim-klaim para Muslim terhadap Mekah, gitu ya, dan termasuk misalnya keberadaan Masjidil Haram, Masjidil Al-Aqsa, dan ini yang akan kita bahas di dalam video kali ini. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Terima kasih sudah datang kembali di dalam sesi live ini. Ini hari ini 2 kali live streaming, karena belum tentu juga saya ada waktu besok. Jadi ketika ada waktu ya saya sekalian aja lah ya. Ada banyak yang komplain jangan terlalu banyak intro, jadi kita langsung sajalah ke topik ya. Mungkin ada yang mau menghemat kuota mungkin. Jadi ya apa namanya, ini serba salah sebetulnya. Kalau saya langsung to the point, langsung ke materi, nanti ada yang komplain katanya, waduh kenapa langsung saja, ini apa dululah, tunggu dululah gitu ya. Ini kalau lama kali kita tunggu-tunggu yang lain, lalu nanti ada yang komplain, aduh ini kuota habis, langsung aja lah to the point. Ini kadang-kadang waduh gimana caranya ya. Tapi saya usahakan lah ya, saya usahakan supaya kita sama-sama menikmati sajalah ya prosesnya gitu loh. Nah, ini topik menarik sekali menurut saya karena ini topik ini sebetulnya berasal dari sebuah video yang ditampilkan oleh Al-Fadi di Sirah Internasional bersama dengan Mel Sneaker Corner. Ya, saya juga apa ya, baru saja sebetulnya mendapatkan informasi ini juga dari hasil analisa dari Mel ya. Dan saya pikir dalam beberapa level, saya pikir ini apa yang disampaikan Mel ini perlu untuk kita pahami, perlu untuk kita dengarkan ya. Di dalam beberapa hal, ada hal-hal yang saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mel, karena beberapa waktu yang lalu kan si Mel Sneaker Corner dia berpendapat ya mungkin saja sebetulnya Muhammad yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu bukan Muhammad seperti yang dipikirkan oleh Muslim saat ini ya, tapi dia percaya itu Muhammad itu adalah kepala suku Tayaye misalnya gitu ya. Nah, karena sedikit sekali informasi mengenai itu, makanya saya berpikir saya tidak terlalu fokus terhadap argumen-argumen dia beberapa saat yang lalu, sekitar tahun lalu lah ya. Nah, yang menarik adalah hasil analisanya dia tentang keberadaan Masjidil Al-Haram ya, Masjidil Haram ini, Masjidil Haram ya, atau Masjid Al-Haram lah ya. Jadi ini menarik, yang saya pikir ini kayaknya ini, dan menurut saya setuju dengan argumen dia gitu loh. Jadi saya pikir, wah ini perlu disampaikan juga. Saya berharap nanti teman-teman Muslim untuk mengecek juga informasi yang disampaikan oleh Mel ini gitu ya. Nah, kenapa ini saya mau sampaikan? Supaya juga teman-teman Muslim yang mungkin ada keterbatasan mungkin untuk memahami materi yang disampaikan oleh Mel ini, kita akan lihat sama-sama supaya kita bisa memahami sebetulnya argumen yang mereka sampaikan ini apa gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini informasi bukan dari saya. Saya hanya mau meneruskan informasi yang telah disampaikan oleh Mel melalui Sirah Internasional. Ini saya akan tunjukkan videonya. Ini adalah videonya mereka ya, sebentar. Nah, ini wawancara antara Al-Fadi dan Mel ya. Ini yang ada di dalam layar ini namanya si Mel. Saya percaya Bapak Ibu mengetahui kedua tokoh ini. Nah, mereka memang fokus mendedikasikan hidup mereka untuk meneliti tentang peradaban Islam ini gitu ya. Nah, kemudian yang menarik di dalam topik ini sekali lagi tentang Masjidil Haram. Nah,
Oke, saya tampilkan dulu ya. Saya tampilkan dulu bahwa ini bukan punya saya, tapi dari Sira Internasional. Nah, itu namanya Sira Internasional. Dari situlah data-data ini saya ambil ya. Jadi saya tidak mau mengambil kredit dari ini. Saya juga tidak mengklaim bahwa ini hasil penelitian saya, bukan ya. Saya hanya mendapatkan informasi dari mereka dan saya mau teruskan kepada Muslim. Karena kan sebetulnya yang butuh ini kan Muslim, bukan orang Kristen. Orang Kristen melakukan ini sebetulnya hanya untuk menguji klaim-klaimnya Muslim gitu. Itu sebetulnya ya, intinya gitu ya. Kemudian ada ini yang ngamuk-ngamuk di kolom chat, Pak ini Kadrun ya katanya. Baru jadi admin saja sudah jangan gitu ya. Santai saja ya. Kalau ada admin, saya kurang tahu admin yang mana yang dia rujuk, mungkin Nightbot mungkin ya. Ya jangan kamu lawan komputer ya kan. Itu kan apa itu? Itu bot. Jangan kamu marahi bot. Bot nggak ngerti perasaan manusia, oke? Okay? Dia hanya mengerti algoritma. Jadi santai saja, oke? Okay? Nah terus, oke, kita langsung ke topik. Jadi apa yang mereka bicarakan ini saya sudah siapin slide-nya. Tetapi sebelum kita ke topik yang disampaikan oleh Mel itu, saya mau mengingatkan kepada teman-teman Muslim tentang klaim-klaim mereka juga. Dan bukan hanya klaimnya mereka, sebetulnya ini adalah klaimnya Muhammad melalui Al-Quran yang dipercaya oleh Muslim. Muhammad menerima pewahyuan dari Allah SWT. Nah, mari kita mulai dari klaim sejarah Mekah ya. Misalnya ini adalah klaim sejarah Mekah di mana ini saya akan tampilkan, dibilang bahwa Mekah itu di tempat di mana Adam dan Hawa itu diturunkan gitu ya. Kalau kita baca di dalam surah 7 ayat 22 misalnya. Nah, ini saya akan tunjukkan deh ya. Quran 7 ayat 20 berapa tadi? 7 ayat 24 ya. Nah, ini adalah surah 7 ayat 24. Saya akan tunjukkan dan kita akan lihat juga nanti beberapa tafsirnya ya. Nah, ini yang akan kita lihat bersama-sama. Oke. Oke, ini dia ya. Ini saya tampilkan dari situs Risalah Muslim. Dari ayat ini, dari Al-A'raf surah 7 ayat 24. Ini mari kita baca sama-sama dulu ya. Biar tidak ada dusta di antara kita lah kan gitu ya. Dan kita menghargai apa yang dipercayai oleh teman-teman Muslim gitu. Nah, apa yang dikatakan di dalam surah ini? Allah berfirman, turunlah kamu kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini sudah dikasih keterangan ya, misalnya kalau kita lihat tabel di sini pun sudah dikasih tahu kemana mereka itu diturunkan gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat tabel ini sudah dikasih tahu. Mana ini? Mana tabelnya? Tadi ada tabel. Oh, ini ada tabel ya. Jadi dibilang kalau kita baca di dalam ini nomor surah, katanya nama surah, kemudian Arabnya seperti apa, tempat yang tertinggi ya, kemudian tempat turun. Nah, ini perhatikan nih, tempat turun itu adalah Mekah. Jadi di dalam pandangan Muslim, Mekah itu adalah sesuatu tempat yang sangat kuno, yang sangat tua, yang sangat penting di dalam peradaban manusia. Kenapa? Karena itu adalah tempat di mana ya manusia pertama sekali itu dilemparkan ke bumi gitu ya. Dan bukan hanya Adam, Hawa juga di sana dilemparkan. Jadi harusnya tempat ini adalah menjadi sesuatu yang sangat tua, sangat penting di dalam peradaban Islam ya. Ini adalah iman mereka. Ya, kita hargai dong. Nah, pertanyaannya, bukan berarti ketika kita menghargai lalu kita percaya dengan ceritanya. Oh, tidaklah. Kita akan melihat apakah benar kisah seperti itu gitu ya. Dan bukan hanya itu sebetulnya ya, yang kalau kita baca sebetulnya tafsir mengatakan Adam dilempar dulu ke India kalau nggak salah ya. Di India baru nanti dia ketemu dengan si Hawa dan mereka bertempat tinggal ke Mekah ini, mereka hidup di Mekah gitu. Jadi ini adalah sebuah kota kuno, sangat penting. Nah, masalahnya adalah kalau kita lihat sejarah, ternyata Mekah ini sampai abad ke-7 pun belum ada di dalam peta, itu pula
gitu ya. Belum ada di dalam peta sampai abad ke-7. Nah, kalau di abad ke-7 saja pun tidak ada di dalam peta, sementara klaimnya Muslim bahwa Muhammad itu hidup di Mekah, berarti hidupnya Muhammad dipertanyakan dong, kan itu yang selalu saya tanya sama teman-teman Muslim sebetulnya. Ya, kalau Mekah saja diragukan, bagaimana dengan Muhammad gitu ya? Nah, kalau Muhammad diragukan keberadaannya, ya bagaimana dengan Al-Quran gitu? Jadi ini semua saling terkait. Makanya saya pikir ini bukan untuk Kristen loh, ini untuk teman-teman Muslim yang harus berpikir ulang ya, menganalisa dan berpikir ya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Oke, nah kita lanjutkan tentang klaim-klaimnya mereka. Ini klaim juga mereka mengatakan bahwa Mekah itu di mana Abraham pernah tinggal di sana ya. Kemudian Abraham pernah menghancurkan beberapa patung-patung berhala di sana. Ini saya akan perbesarnya. Patung-patung berhala di sana dihancurkan oleh Abraham. Ya, itu yang bisa kita baca di dalam surah 27 ayat 51 sampai 71 gitu ya. Ini menarik ini Bapak Ibu ya. Kalau mungkin teman-teman Kristen mungkin mempertanyakan hal ini ya, kapanlah Abraham pernah ke Mekah gitu ya. Dan ketika kita tanya kepada Muslim, ada nggak buktinya? Ada nggak buktinya? Satu aja lah gitu. Ya nggak ada juga, sampai sekarang belum bisa mereka buktikan kan, kira-kira gitu ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu Muhammad Ali mencoba untuk membuktikan, itu Abraham itu ada indikasi menuju ke Arab Selatan ya gitu kan. Mungkin dia mau mengatakan itu mau ke Mekah gitu ya. Tapi sampai sekarang itu sesuatu hal yang belum pasti, belum bisa dipastikan, oke? Belum ada buktinya lah, baik secara arkeologi maupun secara historis itu tidak ada sejarahnya bahwa Abraham pernah ke Mekah, apalagi membangun Ka'bah. Nah, inilah topik ini sebetulnya terkait dengan terkait dengan Ka'bah, pembangunan Ka'bah, kemudian Ka'bah itu seperti apa? Apakah benar seperti yang diklaim oleh Al-Qur'an, diklaim oleh Muhammad melalui Al-Qur'an? Apakah sebetulnya Masjid Al-Haram itu sebetulnya di Mekah atau di tempat lain, ya? Dan kalau kita lihat ya secara singkat sebetulnya justru Masjid Al-Haram ini justru kalau kita lihat ciri khasnya seperti yang disampaikan oleh Mel itu jauh lebih dekat kalau itu merujuk ke Yerusalem, bukan di Mekah gitu ya. Nah, kemudian lagi Mekah ini begitu penting bagi Muslim karena kalau kita lihat ya, banyak klaim-klaim Muslim mengatakan bahwa Mekah itu adalah pusat perdagangan internasional ya, yang mempertemukan antara timur, barat, selatan, utara gitu ya. Dan bahkan mereka membangga-banggakan tentang teori yang teori Montgomery Watch ya. Dan ternyata itu sesuatu yang sudah dibantah ya beberapa waktu yang lalu ya. Jadi itu sebetulnya hanya klaim-klaim doang ya. Nah, jadi bukan hanya itu saja sebetulnya. Ini sekali lagi kita mau mengingatkan kepada teman-teman Muslim, bukan hanya itu saja ya. Muslim juga mengklaim bahwa Adam dan Hawa itu di sana itu meninggal di Gunung Abu Kubai ya, dekat-dekat Mekah gitu ya. Dan kemudian juga Hawa juga dikuburkan di sana gitu ya. Perhatikan itu peta di sana ya. Nah, itu Kubai itu di sekitar sini gitu ya, sekitar sini. Nah, kemudian mereka percaya bahwa Adam dan Eve itu ya dikuburkan di sana dekat Mekah gitu. Ini sebuah klaim yang luar biasa yang tentu saja berarti peradaban di dunia ini dimulai ya, peradaban dimulai dari Mekah gitu ya. Jauh lebih tua dari Mesopotamia, jauh lebih tua dari peradaban yang lain lah kira-kira gitu ya. Gitu kan. Padahal kalau kita lihat perjalanan Abraham, dia itu kan dari kawasan Mesopotamia ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini tentu saja kalau Adam diturunkan di Mekah, maka harusnya Mekah ini lebih tua dari Mesopotamia gitu. Lah, banyak bukti-bukti arkeologi yang bisa diperoleh dari peninggalan sejarah dari peradaban Mesopotamia misalnya. Tetapi kenapa peradaban Mekah ini kok nggak ada gitu? Masa nggak ada sih? Tapi klaimnya luar biasa gitu ya.
Ini sesuatu yang menarik bagi teman-teman muslim. Bukan hanya itu sebetulnya, ada klaim yang lebih ngeri ini. Misalnya ya, mereka juga mengatakan bahwa Ismail juga dikuburkan di Mekah gitu ya. Ya, dikuburkan di Mekah. Siapa lagi? Si Salih ya. Dikatakan ini buyutnya si Hagar ya. Buyutnya si Hagar itu dikubur juga di Mekah gitu ya. Siapa lagi yang dikubur di Mekah ya? Hud ya, bukan Hud ya, ini Hud ya. Nah, ini adalah cicitnya si Noah gitu ya. Itu juga meninggal di Mekah. Jadi ini Mekah ini tempat yang sangat terkenal, yang sangat penting ini. Bukan hanya itu, Nabi Daniel katanya mereka ya. Bahkan Ibnu Katsir misalnya mengatakan bahwa Nabi Daniel juga meninggal di sana gitu ya, dikubur di sana gitu. Siapa lagi? Bahkan dibilang ini Bapak Ibu, saking pentingnya Mekah itu dikatakan 70 sampai 300 nabi-nabi itu dikuburkan di Mekah. Ngeri nggak ini? Ngeri nih coy. Klaimnya ngeri nih. Ini bukan klaim kaleng-kaleng ini namanya gitu ya. Jadi itulah makanya penting sekali. Dan salah satu klaimnya mereka itu adalah bahwa Abraham membangun Ka'bah itu di Mekah. Oke. Nah, tetapi apa yang disampaikan oleh Mel? Apakah ini seperti apakah pendapat Mel atau analisa Mel atau tinjauan literatur yang dilakukan oleh Mel itu sepakat dengan apa yang diklaim oleh para muslim? Oh, tunggu dulu ya kan? Tunggu dulu. Mari kita lihat ya apa yang disampaikan. Jadi email inilah orangnya. Ya. Ini orangnya Mel ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ketemu sama dia, silakan ketemu sama dia, sampaikan salam saya ke dia ya kan? Kan kira-kira gitu toh. Nah, kemudian apa yang paling penting di sini sebetulnya mau saya sampaikan? Mana dia? Oke. Nah, jadi ini adalah orangnya ya. Oke. Nah, apa yang dia sampaikan? Dia memang secara khusus membahas tentang hal ini ya. Oke. Dia membahas secara khusus tentang keberadaan Masjid Al-Haram, apakah memang benar berasal memang awalnya itu dibangun di Mekah atau justru di tempat lain ya. Dan mereka menyebut ini sebagai The Jerusalem Thesis. Nah, menariknya kenapa saya tertarik mengulas ini sebetulnya karena Mel mencoba untuk membandingkan dan mengumpulkan kemudian melihat ya tinjauan literatur bukan hanya dari sumber-sumber Islami sendiri gitu ya. Tetapi dari rujukan Alkitab juga. Ini makanya saya pikir, wah ini kalau demikian, ini sepertinya masuk akal deh ya argumennya si Mel ini. Kenapa masuk akal? Mari kita lihat ya bersama-sama. Nah, ini dulu adalah yang mereka klaim. Muslim mengklaim bahwa Masjid Al-Haram itu ya di Mekah. Ya, tidak pernah di tempat lain gitu. Itu yang mereka percaya. Ini yang dipercaya oleh Muslim selama berabad-abad, ya. Setidaknya mulai dari abad ke-8 lah. Ini kan sudah dipercaya ya bahwa ini Mekah ini adalah Masjid Al-Haram ini ada di Mekah gitu ya. Wah, ada yang protes katanya ya, jangan terlalu sering kali ngomong-ngomong apa namanya ya kan. Inilah kan. Oke lah, protes aja terus kalian. Oke. Nah, mari kita lanjut. Nah, dikatakan di sini misalnya kalau kita lihat di dalam surah 2 ya, di dalam surah 2 ayat ini surah 2 ayat 144 kalau nggak salah ini. Oh ini ya. Nah, ini di dalam surah 144 ini dikatakan. Nah, ini ada secara khusus penyebutan tentang Mekah ini dan dia juga ya Allah SWT juga mengklaim bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu ya menghadapkan wajahnya juga ke Masjid Al-Haram ini. Nah, kan menjadi pertanyaan kan. Ini kalau kita baca dulu deh. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Entah kenapalah ya kan. Entah kenapalah Allah melihat mereka menengadah ke langit. Entah kenapa, nggak tahu juga saya ya kan. Nah, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Nah, ini kan yang disuka berarti ini faktor orang ini berarti kan. Ya, yang disukai rupanya, disukai oleh orang-orang yang memalingkan wajahnya itu mungkin ya. Nah, kemana diarahkan Allah SWT mereka ini yang suka memalingkan wajahnya ke langit? Nah, dibilang sini,
palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi arah sholat ke sana, kan kira-kira gitu kan orang Muslim kan mereka mengarahkan wajahnya ketika mereka mau sholat misalnya berdoa gitu ya ke sana ke Masjidil Haram. Jadi penting sekali nih. Nah, dan di mana saja kamu berada, jadi dimanapun mereka berada, palingkanlah mukamu ke arahnya, kan gitu ya. Nah kemudian dan sesungguhnya orang-orang, lihatlah ini, Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Nah ini makanya saya sebetulnya tertarik juga membahas ini. Kenapa Al-Quran mengata-ngatai, ya, sejak kapan orang Yahudi menangah kalau benar atau Masjid Al-Haram ini di Mekah, sejak kapan orang Yahudi dan Kristen ya berdoa menghadap Masjid Al-Haram ini? Ya kan? Mengapa ulama SWT mengatakan demikian? Mana ada orang Kristen mengarah-arahkan doanya ke Masjid Al-Haram yang di Mekah? Mana ada? Ini kan sesuatu yang perlu dan inilah salah satunya sebetulnya kenapa saya mau membahas ini. Mengapa ulama SWT mengata-ngatai tentang arah kiblatnya orang Kristen atau orang Yahudi, yang mengatakan bahwa mereka menghadapkan wajahnya juga ke Masjidil Haram dan mereka mengetahui bahwa itu adalah suatu kebenaran. Ya sejak kapan? Kapan Tuhan mengatakan, orang Yahudi arahkan tuh wajahmu ke Masjidil Haram yang ada di Mekah? Nggak ada itu. Nggak ada itu. Oke? Nah, kemudian selanjutnya dibilang, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Oke? Jadi ini penting sekali. Makanya ini menjadi terkait terhadap iman Kristen, karena sekali lagi ini yang sebetulnya saya herankan dalam Al-Quran ini. Ngapain lu urus-urusi orang Kristen? Ngapain lu urusi orang Yahudi? Lu kenapa nggak fokus sama dirimu sendiri sih? Ini Allah SWT ini sibuk kali dia ngurus-ngurus orang Kristen. Sibuk kali dia ngurus-ngurus orang Yahudi. Gara-gara orang Yahudi begini begono. Ya, mau ke mana pun kamu arahkan Muslim itu, paling-palingkan wajahnya, mau ke arah utara, mau ke arah kutub utara, kutub selatan. Ya janganlah kamu bilang-bilang, oh itu orang Kristen juga tahu kok itu. Oh itu orang Yahudi tahu kok itu yang benar, ya kan. Maka kamu palingkan wajahmu ke arah sana. Ini ngapa-ngapain orang ini? Ngapain? Ini sama seperti apa ya? Sama seperti misalnya kita mau bilang sama orang, bikin yang lurus lah. Terus kita tanya, kenapa lurus ya? Itulah kawanmu kan lurus dia gitu. Ini sesuatu yang menurut saya ada apa-apa sebenarnya. Ada apa sebetulnya Muslim? Ini sepertinya kalau perhatikan, ini Allah SWT ini nggak pede ketika dia mengatakan kepada Muslim, arahkan tuh wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi dia nggak pede, dia nggak berhenti di situ saja. Dia harus memakai alasan, dia juga harus mendukung argumennya. Dia mengatakan, tahu nggak itu? Orang Yahudi dan orang Nasrani ini tahu loh, itu adalah suatu kebenaran loh gitu. Dia nggak pede dengan apa yang disampaikannya. Pede aja dong. Gitu. Pede aja, ngapain harus kamu kasih tahu sama orang Mekah sana, itu orang Yahudi itu ke sana juga mereka arahkan pandangan mereka. Aduh. Be yourself, ya kan? Kan banyak kita mendengar itu kan, be yourself. Wah, kalau saya ada di sana waktu itu, saya bilang sama Muhammad, saya bilang, kenapa Allah SWT tidak menjadi dirinya sendiri ya? Ngapain lu bawa-bawa orang gitu? Sampaikan aja lu mau sampaikan ya dengan caramu gitu kan? Tapi ya nggak tahulah kenapa hal ini terjadi. Oke? Nah, jadi kita kembali ke materi. Nah, kemudian apa yang dikatakan, apa yang argumennya si Mel ini, dia mengatakan bahwa ya sebelum kita lebih jauh melihat itu, dia membawa sebuah argumen yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak murni semuanya dari Muhammad. Ya, itu kalau saya tangkap apa yang disampaikannya ya. Dia justru lebih percaya bahwa yang menulis Al-Quran itu adalah si Umar. Mengapa? Ya, karena
justru kalau dibaca dari literatur itu dibilang ya, on two occasions in the 7th century Arabs took part in the conquest of Jerusalem. Jadi di dalam atau pada abad ke-7 itu dikatakan ya, ada 2 kali peristiwa di mana Yerusalem itu pernah diambil alih ya, pernah diambil alih oleh orang-orang Arab, dan yang memimpin pengambil alihan itu adalah oleh si Umar ya. Oleh si Umar pada tahun 614 Masehi dan kemudian pada tahun 637 Masehi ya. Ini menarik juga ya, kalau kita baca beberapa hadis misalnya. Sebentar, saya matikan saja ininya ya. Oke. Saya matikan saja animasinya gitu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di dalam ini menarik ini Bapak Ibu. Ini menarik sekali. Makanya saya tertarik untuk membahasnya bersama dengan Bapak Ibu di sini. Oke. Oke, mana ini? Oke, kenapa jadi terpotong? Kenapa terpotong? Saya coba perbesar dulu ya, sebentar. Oke. Nah, ini dia. Oke, saya pikir ini sudah cukup. Saya naikkan. Oke. Oke, saya lanjut ya. Jadi sekali lagi argumennya atau asumsi dari yang disampaikan oleh Mel ini adalah ya, setidaknya inilah hipotesisnya ya, bahwa memang yang menulis Al-Quran itu dikatakan dia menduga bahwa yang menulis Al-Quran itu bukan semuanya dari Muhammad, tetapi kontribusi Umar juga gitu ya. Dan sebetulnya kalau itu bisa ditelusuri ya, setidaknya ada hadis yang menjelaskan bahwa ada 3 ayat ya, ada 3 ayat yang berhubungan yang turun oleh karena perkataan Umar, misalnya tentang ayat hijab, kemudian arah kiblat, kemudian ada 1 ayat lagi ya tentang kalau nggak salah ayat yang berhubungan dengan peristiwa menggosip lah ya antara Aisyah dan Hafsah gitu ya. Saya lupa itu ayatnya. Jadi ada 3 ayat memang kalau kita baca hadis itu turun gara-gara perkataan Umar gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah alasan yang menarik juga dan perlu untuk dipertimbangkan. Dan faktanya bahwa yang memimpin perang atau yang memimpin pengambil alihan Yerusalem pada tahun 614 ataupun 637 ini kalau kita baca literatur itu adalah dipimpin oleh Umar gitu ya. Nah, kemudian yang menarik adalah dia berhipotesa juga bahwa sebetulnya Masjid Al-Haram itu justru itu merujuk kepada bukit Temple Mount. Temple Mount itu apa bahasa Indonesia sih? Temple Mount. Sebentar, saya cari dulu. Ini saya lupa pula mencari bahasa Indonesianya apa tadi. Temple Mount. Apa bahasa Indonesianya itu? Gunung Candi. Itulah aja lah. Temple Mount. Ini Temple Mount ini ya. Atau Gunung Moriah. Oh, Gunung Moriah rupanya. Bahasa Indonesia, coba saya lihat mana ini bahasa Indonesianya. Temple Mount itu apa sih? Bukit bait suci, bait kota suci ya. Berada di kota Yerusalem. Ini rupanya ya, Bukit Moriah ini rupanya ya. Nah, oke ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Temple Mount ini ya, atau Temple Mount, kita kembali ke teks. Jadi dia mengatakan bahwa Masjid Al-Haram ini justru merujuk ke Bukit Moriah ya, atau Temple Mount ini, yang mana ya lokasi Temple Mount ini telah diambil alih ya, telah dikuasai oleh Umar juga ya. Dan bukan hanya dikuasainya, justru di sana Umar juga membangun masjid
Ya, jadi dibilang ya, more specifically the masjid he built on that location where Jews, Christian, and the Saracen believe was associated with Abraham. Jadi di sana setelah dia menguasai Temple Mount ini, Umar juga membangun masjid di sana. Dan Mel mengatakan ya, dia akan mempersiapkan juga materi karena ternyata bukan hanya satu masjid yang dia bangun di Temple Mount ini, justru sekitar 3 atau 4 masjid sebetulnya dibangun di Temple Mount ini. Nah, ini adalah salah satu kenapa Mel sangat kuat hipotesinya, dan itu kenapa juga menarik perhatian saya tentang topik mengenai Masjidil Haram ini ya, Masjidil Haram ini. Ya, Bukit Moriah ya. Atau Bukit Bait Suci. Ya. Kemudian kalau kita mengikuti hipotesanya ini, maka mari kita lihat ya, ini adalah referensi yang bisa diperoleh dari Al-Quran ya, yang berhubungan dengan Masjid Al-Haram ini gitu ya. Nah ini ya, kita harus shift dulu, kita harus pindahkan dulu pandangan kita. Sekarang kalau kita menyebut Masjid Al-Haram, maka jangan pikirkan Masjid Al-Haram yang ada di Mekah. Sekarang pikirkan tentang Masjid Al-Haram yang ada di Bukit Moriah gitu ya. Nah kalau itu benar ya, maka itu ciri-ciri seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran itu, seperti disebutkan itu adalah rumahku atau rumah Tuhan lah ya. Kemudian itu sebuah rumah lah kira-kira gitu. Rumahnya siapa? Rumahnya Tuhan gitu ya. Itu banyak di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah surah 3 ya, dibilang the station of Abraham atau tempat kediaman si Abraham misalnya ya. Kemudian ini lebih penting lagi, dikatakan bahwa itu adalah rumah kuno ya, rumah tertua lah ya. Itu ada di dalam surah 22 ayat 29. Kemudian itu dibilang rumah suci ya, di dalam surah 5 ayat 97. Kemudian ada disebutkan juga dengan Ka'bah ya, the cube. Nah, jadi ini nanti yang menarik juga. Ini yang menarik ya. Karena banyak Muslim, karena ketika mereka mendengar ini, ketika mereka mendengar bahwa Masjidil Haram itu bukan di Mekah tetapi di Bukit Moriah, lalu bagaimana dengan Ka'bah gitu ya, yang ada di dalamnya Takyub itu. Nah ini menarik juga, makanya saya pikir tadi ini menarik. Ya, karena itu juga pertanyaan saya, bagaimana dengan Ka'bah, bagaimana dengan Safa dan Marwah gitu kan? Itu kan sesuatu yang sangat interlink ya. Makanya ini menarik sekali, dan dikatakan di sini the first house created for mankind at Baka. Jadi dikatakan bahwa itu tempat yang Bukit Moriah itu adalah tempat di mana tempat yang dibuat pertama sekali untuk manusia di Baka itu. Ya, nah Baka ini kan itu kan merujuk ke valley kalau kita baca ke lembah ya, ke lembah gitu. Nah, karena kalau kita melihat ciri-ciri Baka itu sendiri itu dikatakan di lembah. Nah, kalau kita lihat misalnya kalau itu merujuk kepada Baka yang ada di Mekah misalnya, maka justru ciri-ciri itu tidak cocok sama sekali ya. Memang ada argumen yang lain ya. Ada argumen yang lain, misalnya kalau kita dengarkan Dan Gibson, dia mengatakan ya mungkin tempat itu di Petra gitu. Tetapi saya sendiri juga masih terus menggali itu. Tetapi khusus untuk ini saya lebih setuju dengan Mel ya, dari hasil analisa ini, karena dia membandingkan antara sumber kekristenan dan sumber dari Alkitab, dan kemudian membandingkannya ciri-ciri yang dituliskan di dalam Al-Quran itu sendiri dan sumber-sumber Muslim. Oke? Nah, inilah yang terjadi ketika kita memandang Masjid Al-Haram ini ada di Bukit Moriah gitu ya. Maka ciri-ciri ini semua harus kita bisa lihat apakah semua ciri-ciri ini bisa ditemukan pada sebuah lokasi atau suatu situs yang disebutkan seperti ciri-ciri ini. Nah, slide selanjutnya kita bisa lihat ya, ini seperti ini ya. Apa yang dikatakan oleh Quran mengenai Masjidil Haram ya, itu adalah sebuah tempat yang dilarang ya, yang dilarang sebagai tempat penyembahan pada awalnya. Nah, ini menarik ya. Ini menarik. Kenapa? Karena pada awalnya itu kan terbatas, dan orang-orang Muslim kan tidak diizinkan untuk ke sana kan gitu kan, karena itu terbatas untuk orang-orang Yahudi saja.
Nah, kemungkinan saya juga membaca beberapa komentar dari channelnya ini ya, channelnya Sirah Internasional itu. Kenapa itu disebutkan haram, Masjid Haram? Ya, ada yang mengatakan itu dari bahasa Aram. Nah, kalau itu merujuk ke bahasa Aram, itu haram itu diartikan sebagai telanjang ya. Nah, saya kurang tahu kenapa itu diartikan sebagai kenapa nama itu dikasih Masjid Al-Haram ya. Entah apa yang telanjang di sana, saya kurang tahu gitu kan. Nah, tetapi apakah itu ada berhubungan dengan apakah ada hubungannya dengan misalnya peristiwa Adam dan Hawa yang ketika mereka berbuat dosa lalu mereka telanjang, saya kurang tahu juga ya. Ini perlu untuk ditelusuri lebih lanjut ya, karena Mel juga belum sampai ke sana kemari untuk menjelaskan hal itu. Oke. Nah, kemudian ini Mel merujuk informasinya yang dituliskan oleh Paul Ellis ya. Saya juga mencari-cari Paul Ellis ini, saya berharap saya bisa mendapatkan bukunya secepatnya. Jadi, apa yang dikatakan di dalam surah Al-Baqarah misalnya di dalam ayat 127 misalnya dikatakan di sini, when Abraham and Ismail were raising the foundation of the house ya. Jadi Abraham ini sebagai tempat di mana Abraham dan Ismail itu bertempat tinggal lah di sana kira-kira ya. Oke, kita lihat dulu ya. Surah 127. Coba. Surah berapa tadi? Surah 2127. 127. Oke, ya, dikatakan, dan ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, ya Tuhan kami, terima kepada kami amalan, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke ya, meninggikan membina dasar-dasar Baitullah. Ya, mungkin itulah maksudnya mereka membangun Baitullah itu di sana ya, gitu ya. Nah, kemudian apa dikatakan di dalam surah 14 ayat 37 kan dikatakan, Lord, I have settled some of my progeny in a valley without progeny by sacred house. Jadi dikatakan bahwa itu adalah tempat di mana mereka berdiam gitu ya, kira-kira gitu. Nah, pertanyaannya nanti adalah, apakah benar kalau ini adalah Abraham? Ini perhatikan ini, Abraham kan dikasih dalam kurung Abraham. Ini kita coba lihat ya, surah 14 ayat 37. Surah 14 ayat 37. Apa yang dikatakan di sini ya? Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau. Nah, artinya kan di rumah Baitullah ini kan, artinya yang ada di Mekah itulah kira-kira gitu ya. Karena rumahnya Allah SWT itu dikatakan itu Baitullah yang ada di Mekah gitu ya. Nah, tapi kalau ini merujuk kepada Masjidil Haram yang ada di Bukit Moria, maka ini jelas-jelas ini tidak cocok dengan Mekah, karena orang-orang keturunan Abraham justru memang lebih berkembangnya di Israel kan, kira-kira gitu ya, bukan di Mekah ya. Keturunan Abraham ini justru lebih banyaknya berkembang di daerah Palestinian gitu ya, daerah Israel sekarang lah kira-kira gitu ya. Kemudian dibilang di sini, ya Tuhan kami yang bikin agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari bawaan bla 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 bla. Jadi intinya gitu, di mana keturunan Abraham itu berkembang biak lah kira-kira gitu ya. Nah, kemudian itu sebagai lokasi atau sebagai situs tempat tujuan untuk berhaji atau menunaikan ibadah lah kira gitu ya. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah 196 dikatakan di sini bahwa orang-orang yang melakukan yang berhaji itu harus mencukur rambutnya, mencukur kepalanya gitu ya. Mencukur kepalanya. Nah, kalau kita lihat misalnya tradisi apa yang terjadi di dalam peradaban Israel, apakah mereka mencukur kepalanya ketika mereka melakukan ritual ibadah haji misalnya? Ini juga menjadi pertanyaan ya. Nah, adakah rujukan di dalam perjanjian lama misalnya, atau di dalam peradaban Israel, kapan mereka mencukur rambutnya? Ya, kejadian apa yang membuat mereka mencukur rambutnya? Ya, ini makanya saya bilang ini harus dilihat ya.
kemudian dikatakan Al-Quran juga memberikan keterangan bahwa ketika orang-orang melewati melakukan perjalanan haji itu, mereka melewati Safa dan Marwa ini. Jadi ini situs penting dan ada disebutkan juga suatu lokasi yang mana sebetulnya Safa dan Marwa. Ini makanya penting sekali. Apakah di Bukit Moria itu ada Safa? Lalu di mana Marwa? Kan gitu ya. Ini menarik ini. Kan gitu ya. Nah, kemudian itu di dalam surah 22 ayat 26 dikatakan, and remember when we assigned for Abraham the place of the house, ya, ascribe to no partner and purify my house for those who circumambulate, ya. Jadi dikatakan ada praktik untuk mengelilingi, ya, circumambulate, ya, mengelilingi, and those who stand and those who bow and prostrate. Jadi ada kegiatan untuk mengelilingi tempat itu. Pertanyaannya kenapa mereka mengelilingi 7 kali misalnya kan? Kalau misalnya Muslim mereka ibadah haji kan mereka mengelilingi tempat itu 7 kali kan? Nah, apakah itu sebuah coincidence dengan misalnya kalau kita misalnya kejadian ketika ada peristiwa Israel mengelilingi suatu kota, lalu setelah mereka mengelilingi kota itu dalam 7 kali, ya, setelah selesai mereka mengelilingi 7 kota itu dengan 7 kali, lalu mereka meniupkan sangkakala, lalu kota itu menjadi hancur, ya, gitu. Nah, itu apakah kejadian-kejadian ini adalah sebuah kebetulan atau bagaimana? Nah, ini yang harus nanti kita lihat bersama-sama. Lalu kita akan melihat dari kejadian. Ini yang dikatakan ini adalah alasan yang pertama yang dikaitkan oleh Mel terhadap Abraham yang bisa dilihat dari Kejadian pasal 22 ayat 2 dan ayat 9. Dikatakan di sini bahwa take your son, only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah. Jadi dikatakan memang Abraham disuruh untuk ke Bukit Moriah, ya, untuk mempersembahkan anaknya di sana, ya. Untuk mempersembahkan anaknya. Nah, jadi kalau ini merujuk kepada keterangan Alkitab, maka masjid ini Mel mengatakan justru kalau kita lihat ini dalam Perjanjian Lama bukanlah sebuah bangunan yang bisa dipikirkan saat ini seperti bangunan masjid yang besar. Justru ini merujuk kepada sebuah altar, gitu ya. Nah, ini dibilang, ya, when they reach the place of God had told him about, ya, Abraham built an altar. Jadi itu sebuah altar, ya, sebuah altar penyembahan, gitu ya. Dan itu di mana? Itu justru ada di Bukit Moria. Jadi ini berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh Abraham pertama sekali dalam hidupnya. Jadi justru Tuhan tidak menyuruh Abraham pergi ke Mekah yang di Arab, ya, Masjidil Haram, lokasi Masjidil Haram yang lokasinya di Mekah di Arab, bukan. Justru Tuhan menyuruh Abraham ke Bukit Moria. Ngapain dia di sana? Bukan menghancurkan idol, bukan menghancurkan patung berhala, bukan juga untuk yang lain-lain lah, bukan, ya. Tetapi justru Tuhan menyuruh dia untuk mempersembahkan persembahan. Persembahannya apa? Anaknya, dan anaknya itu adalah Ishak, ya, di sana. Jadi ada tujuan, ada jelas tempatnya, ngapain di sana, ya, dan lokasinya itu di Bukit Moria. Oke. Nah, terus kita lihat di sana, ya, ini apa yang ada di dalam Masjid Al-Haram, ya, di Bukit Moria ini, ya. Ini kalau bisa kita lihat di dalam Chronicles, ya, dikatakan di situ juga bahwa Solomon, ya, dan Solomon began, ya, Salomo, ya. Salomo itu yang membangun sebuah rumah di Bukit Moria ini, ya. Kenapa Salomo membangun sebuah kuil di sana? Karena itu dikatakan bahwa hal itu telah disampaikan oleh Tuhan melalui ayahnya Daud, ya. Kemudian inilah kenapa salah satu alasan bahwa tempat itu dijadikan sebagai tempat pertama untuk dibangun, ya, menjadi tempat yang paling kuno sebetulnya bangunan kuil yang dibangun, ya, untuk
untuk penyembahan ya, dan itu ada di Bukit Moriah ini ya. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya ya, ini yang menarik. Ini makanya tadi hubungannya dengan Ka'bah ya, karena Ka'bah itu kan bentuknya kubus ya, bentuknya kubus. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri atau keterangan dari Alkitab, ini kalau kita bisa lihat di dalam ini langsung saja di dalam satu Raja-Raja ya. Di dalam satu Raja-Raja dari di pasal 6, 19, 20. Coba kita lihat ya. Alkitab itu satu Raja-Raja. Ini menarik bagi saya ini Bapak Ibu. Pasal 6, pasal berapa tadi? 19-20 ya. 19. Oke, nah ini saya perbesar. Oke, mulai dari ayat 19 dikatakan, demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang, jadi ada ruang khusus ya, di ruang bagian belakang itu ada dikasih keterangan yang sangat spesifik. Ini makanya sangat, saya juga terkejut melihat ini ya, kenapa kok mirip seperti Ka'bah, seperti yang diceritakan oleh Al-Quran pula ya kan. Ini menarik. Dibilang di sini, ruang belakang itu ukurannya itu seperti apa? 20 hasta panjangnya, ya kan? Kemudian lebarnya 20 hasta. Kemudian tingginya berapa? 20 hasta juga. Jadi 20 kali 20 kali 20 gitu ya. Nah, itu kan udah jelas-jelas bentuknya itu kubus gitu loh. Sudah jelas-jelas itu bentuknya kubus. Nah, sementara kalau kita lihat keterangan Ka'bah misalnya, itu juga kubus. Kalau kita bisa lihat gambar Ka'bah misalnya di Mekah itu ya bentuknya kubus. Nah, pertanyaannya kenapa Ka'bah di Mekah itu bentuknya kubus? Sementara di dalam keterangan Alkitab ini justru itu adanya di Bukit Moriah gitu ya. Apa hubungannya dengan Masjid Al-Haram yang ada di Mekah nantinya? Nah, tetapi setidaknya ciri-ciri khas seperti ini kita bisa melihat ada keterangan-keterangan seperti ini ya, tentang misalnya altar yang dibangun itu dan di dalam rumah yang khusus ini ya, yang di dalam ruang Maha Kudus lah ini dibilangkan. Nah, selanjutnya apa? Nah, dikatakan di sini juga bukan hanya satu tempat juga ya, ini di dalam 2 Chronicles ya. Sebentar ya, saya cari dulu. Sebentar. Sebentar ya, sebentar. Oke, nah kalau kita lihat di dalam kitab Tawarikh misalnya pasal 3 ayat 3. Mana tadi? Nah, ini kalau kita lihat Tawarikh pasal 3 ayat 3 dikatakan ada ukuran yang sangat jelas di sana, ya. Ada ukuran yang sangat jelas di sana. Kenapanya slide saya aneh-aneh? Ukurannya seperti apa? Ya, 20 cubit ya, 20 kubik. Kemudian juga tingginya 20 kubik. Gitu. Jadi ini bentuknya kubus. Nah, ini makanya sangat menarik sebetulnya keterangan-keterangan yang ada di dalam Alkitab ini ya. Nah, itu gambarnya bisa kita lihat di dalam yang sebelah kiri itu ya. Inilah bangunan altar. Ya, setidaknya itu prototipenya lah ya. Itu prototipenya seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, terus ini alasan yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Mel, kenapa Masjidil Haram ini berada di Bukit Moriah ya. Ini berhubungan dengan haji. Nah, ini dia mengatakan misalnya di dalam Deuteronomi 16. Oke, sebentar saya akan bukakan ayatnya. Oke.
Deuteronomi 16 itu panjang rupanya ya. Itu satu pasal ya. Oke lah. Untuk mempersingkat waktu, ya. Untuk mempersingkat waktu saja, kita lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Mel di sini, ya, di dalam kitab Ulangan pasal 16 ini ada penyebutan tentang kegiatan berhaji. Ya. Kegiatan berhaji, ada 3 jenis kegiatan berhaji di sana, dan di dalam kegiatan berhaji itu disebutkan namanya itu hak hakazir, kemudian hak hasafud, kemudian hak hasukot. Nah, yang menarik di sini adalah penggunaan kata hak. Nah, rupanya Mel mengatakan bahwa kata hak ini jugalah sebetulnya yang menjadi akar dari penyebutan kata haji itu, gitu ya. Nah, ini dibilang ya, Hajj is a clear Arabic borrowing from the Hebrew hak. Jadi, dari kata Ibrani, ya, kata haji itu berasal dari bahasa Ibrani. Ya, itu huruf K di dalam Ibrani itu menjadi atau berubah menjadi huruf C di dalam Arab. Ya, nah kemudian memang ada argumen dari si Odon Lafontaine yang mengatakan bahwa itu HJJ itu ya, Odon Lafontaine pernah menjelaskan itu, tetapi kalau kita lihat di sini, Mel justru lebih setuju kalau haji itu berasal dari bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani. Kalau kita lihat bahasa Odon Lafontaine kan lebih merujuk ke bahasa Aram, ya, bahasa Siro-Aramaik, ya. Tapi kalau ini sepertinya menarik karena ini hak, kemudian hajj ini kan sangat dekat, ya. Nah, bukan hanya itu lagi, ya, justru dikatakan misalnya kalau dikembangkan misalnya, ya, ada penyebutan hagak, ya. Nah, itu dikatakan a person who make a pilgrimage is called a hagak, ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa tiga praktik ibadah haji itu merujuk kepada suatu peristiwa ibadah haji yang disebut hak atau hajj, yang sebetulnya itu juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, di mana itu, di Bukit Moriah ini, ya, di Bukit Moriah ini, gitu. Ini menarik ini bagi saya, gitu ya. Oke, jadi ada 3 jenis, ya, ibadah haji yang dilakukan oleh Yahudi. Jadi antara ibadah haji, ya, antara ibadah haji yang dilakukan oleh Muslim yang saat ini, justru kalau kita lihat argumen ini, bahwa ibadah haji ini sudah ada dilakukan oleh Yahudi, orang-orang Yahudi, dan bukan hanya satu jenis ibadah haji mereka, justru ada 3 jenis ibadah haji mereka. Ini menarik ini Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ini menarik, ya, kalau kita lihat sebetulnya Muhammad sendiri juga di dalam beberapa hadis dikatakan Muhammad mengkopi-kopi lah, ya, misalnya apa itu, puasa misalnya dalam bentuk puasa lah, kan Muslim juga puasa tuh, ya, sebelum puasa Ramadan kan ada puasa Asyura kan. Nah, puasa Asyura itu kan mereka meniru Yahudi kan, ya, karena Yahudi melakukan puasa untuk mengingat tentang peristiwa orang Israel keluar dari Mesir, lalu Muhammad juga, ya, mengajarkan pengikutnya untuk melakukan puasa Asyura kan. Nah, tetapi karena itu terus dipertanyakan, lalu dibuatlah ada ini puasa Ramadan. Entah bagaimana lah puasa Ramadan itu bisa muncul. Nah, itu sebuah cerita yang lain lagi. Jadi ketika Mel mengatakan bahwa justru haji itu sudah ada dilakukan oleh orang Yahudi dan ini jauh sebelum Islam ada, ini menjadi menarik. Gitu. Oke? Nah, selanjutnya apa? Ini semakin menarik ini, ya. Ini dikatakan bahwa, ya, ini juga dijelaskan di dalam Talmud, ya, Talmud Mishnah, ya. Talmud Mishnah itu dikatakan bahwa ketika mereka melakukan ibadah haji itu, mereka mengelilingi tempat yang ada di Bukit Moriah itu sebanyak 7 kali. Menarik nggak itu? Menarik kan? Oke.
Oh, ini yang disampaikan oleh Pak Serikum ya. Pak Serikum juga Pak Bambang Nursena juga mengatakan demikian ya. Oke, ini menarik ini. Kalau begitu, berarti Pak Bambang Nursena sepakat dong bahwa memang kata haji itu berasal dari bahasa Ibrani ya, bukan dari Siro Aramaik ya. Ya tidak ya tidak semua apa yang disampaikan Odon LaFontaine kan harus diterima kan, itu sebagai bahan pembanding, dan sekarang kita punya bahan pembanding kan. Nah ini dikatakan Pak Seriku mengatakan Pak Bambang Nursena asal kata haji itu dari bahasa Ibrani yaitu hajj ya. Sudah ada video beliau bedanya Yahudi berhaji itu naik ke atas karena di bukit, kalau Muslim berhaji ke lembah. Nah ini kan menarik ya. Jadi memang ini benar ya, ini informasinya benar ya. Jadi mereka berhaji di Bukit Moriah itu gitu. Wah, terima kasih Pak Serko. Nah, apa yang menarik di sini adalah bahwa ketika orang Yahudi itu melakukan ibadah haji, mereka juga ya mengelilingi tempat itu sebanyak 7 hari gitu ya. Temple 7 times on 7 days. Jadi 7 kali dalam 7 hari gitu ya. Ini menarik ini. Menarik ini, oke? Nah, itu bisa kita lihat di dalam Mishnah Sukah katanya gitu ya. Nah, terus ini adalah alasan yang keempat kenapa Masjidil Al-Haram ini adanya di Bukit Moriah ya. Nah, ini misalnya kita bisa lihat juga di dalam kitab Esra ya, di dalam kitab Esra ya, itu bisa dilihat juga disebutkan sebagai rumah Tuhan ya. Dan bukan hanya itu saja ya. Yesus juga mengutip dan mengatakan itu ketika dia membersihkan bait Allah, dan dia mengatakan ada tertulis ya, rumahku adalah rumah tempat berdoa gitu ya, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun katanya gitu ya. Jadi bahkan Yesus sendiri merujuk tempat itu sebagai sebuah rumah doa ya, sebagai rumah doa. Ya, coba ingat-ingat apa yang diklaim oleh Al-Quran bahwa Masjidil Haram itu adalah sebagai rumah Tuhan juga. Nah, ini di dalam Alkitab, baik itu perjanjian, ini kan kitab Esra ini kan perjanjian lama tuh, ya, perjanjian lama tuh, ya, dan itu disebutkan sebagai rumah Tuhan. Dan juga Yesus mengatakan hal yang sama, ya. Yesus mengatakan, kalau nggak percaya ini Lukas 19 ayat 46 deh, saya akan bukakan ya. Lukas 19 ayat 46. Ya, mari kita lihat supaya kita ini sama-sama lihat ya bersama-sama. Ini Lukas 19 ayat 46 dikatakan ya, Yesus ini yang ngomong ini. Katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa. Nah, rumah apa yang dia maksud itu ya? Itulah ya, Temple Mount itu ya, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun gitu ya. Nah, inilah salah satunya. Kalau kita merujuk kepada sebuah lokasi yang disebutkan sebagai rumah Tuhan, yang mana apakah Masjidil Haram yang ada di Mekah atau justru Masjidil Haram yang sebetulnya itu adanya di Bukit Moriah gitu ya. Nah, makanya dan itu bukan hanya satu ayat saja yang menjelaskan demikian, ada di dalam Kejadian pasal 28, dalam Keluaran, kemudian 1 Raja-Raja, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Oke? Nah, kemudian ya, ini kalau misalnya kita mau mempertanyakan tentang kondisi Baka tadi ya. Baka itu kan sebuah lembah gitu ya. Nah, terus kalau klaimnya Al-Quran kan mengatakan bahwa itu rumah Tuhan itu atau rumahnya Baitullah itu diciptakan di Baka gitu ya. Nah, apa yang bisa kita rujuk kepada ini ya? Nah, saya perlu kasih disclaimer dulu. Memang beberapa waktu yang lalu saya pernah berselisih paham juga ya. Artinya saya tidak setuju ketika Baka ini disebutkan sebagai Baka yang di Mekah. Itu benar, dan sampai sekarang saya juga percaya itu. Tetapi ketika penyebutan Baka ini di dalam Al-Quran itu sebetulnya merujuk kepada Baka yang ada hubungannya dengan Temple Mount, justru itu jauh lebih masuk akal. Coba perhatikan apa yang dikatakan di sini tentang ciri-ciri Baka yang diceritakan di dalam Mazmur 84 ya. Nah, ini dikatakan, ini Mazmur 84 dikatakan itu, mari kita buka aja lah ya, Mazmur 84.
Mari kita baca sama-sama. Ya. Oke. Hayo, hayo, hayo. Oke, ini Mazmur 84. Oke, saya perbesar. Apa yang ada di sini? Mari kita baca sama-sama. Oke. Ini di Simel mengambil dari ayat 1 sampai ayat 6. Oke. Nah, dikatakan di sini untuk pemimpin biduan menurut lagu. Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediamanmu ya. Jadi ini ya, merujuk kepada rumah Tuhan tadi itu ya. Ya Tuhan semesta alam ya, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan ya, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat 4, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus memuji-muji engkau. Selah, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah, katanya. Ini kan berhubungan dengan ziarah ini ya, yang ibadah haji lah kira-kira gitu ya. Kemudian di ayat 6 dikatakan, apabila melintasi lembah Baka. Oke. Nah, ini adalah sebuah lembah ya. Baka ini sebuah lembah ya. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Jadi ada sebuah lembah namanya Lembah Baka dilintasi ya. Mungkin ketika mereka melakukan ziarah itu mereka melintasi Lembah Baka ini. Memang ada dua tafsiran di sini. Apakah ini Baka ini benar-benar suatu lokasi atau ini sebetulnya hanya sebuah ekspresi kesedihan ya. Ya. Nah, tetapi kalau kita ikuti dulu deskripsi ini, maka ini artinya merujuk kepada tafsir bahwa ini adalah sebuah lokasi ya, lokasi jadi secara literal ya. Ini Baka ini adalah sebuah lembah gitu. Tetapi apakah lembah ini adalah lembah yang ada di Mekah? Oh tidak ya, justru kalau ini kita lihat ini berhubungan atau dekat dengan rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang mana? Rumah Tuhan yang ada di Bukit Moria tadi, bukan yang ada di Mekah gitu ya. Jadi ketika mereka berziarah, mereka melewati lembah Baka ini gitu ya. Wow, ini menarik sekali ya. Jadi ini justru ciri khas kalau kita lihat ciri-ciri khas atau ciri-ciri tentang Baka yang diterangkan dalam Al-Quran justru lebih fit ya. Ketika itu kita bisa merujuk ke dalam Mazmur pasal 84 ya, dan itu memang di lembah gitu. Oke. Nah, tadi Pak Serikum mengatakan itu yang masjid itu mereka berziarah di ini ya, mereka berziarah di bukit. Ya, orang Yahudi berziarah ke bukit betul, tetapi Baka ini mungkin adalah suatu tempat perlintasan. Jadi mereka mau ke bukit, mereka melewati lembah ini gitu. Itu kalau saya tangkap maksudnya ini ya. Berbeda kalau misalnya kalau kita lihat keterangan atau pemahaman Muslim ya, mereka justru mengatakan bahwa Masjidil Haram ini justru berada di dalam Baka itu sendiri gitu ya, karena Baka ada di situ kan gitu ya, jadi menyatu. Nah ini menarik ini menarik ya untuk menjadi sebuah diskusi lah ya. Kemudian ini adalah alasan yang keenam, misalnya itu mengenai mencukur rambut ya. Ini pertanyaannya kenapa? Dari mana Muslim mencukur rambut ketika mereka berhaji? Apa rujukannya di dalam Alkitab ya? Nah, memang orang Yahudi tidak mencukur kepalanya ketika mereka melakukan haji, tetapi itu bukan berarti tidak ada rujukan ya. Bukan tidak ada rujukan mengenai orang yang mencukur rambutnya ya. Ada orang-orang kebiasaan atau di dalam peradaban orang Israel juga mereka ada suatu masa mereka mencukur rambutnya. Kapan itu? Misalnya ini bisa dilihat di dalam Yesaya pasal 22 ayat 12 dikatakan Yesaya 22 ayat 12. Saya bukakan aja. Ya, Yesaya 22 ayat 16.
Oke. Nah, dikatakan ada apamu dan siapapun di sini, maka engkau menggali kubur bagimu di sini, hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi yang memahat ke... Ini ayatnya. Oh, 22 ayat 12. Ayat 12. Oke. Nah, apa yang bisa kita baca di sini? Katakan pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung, ya. Jadi ketika mereka mau berkabung, ya, ini sepertinya dalam masa kesedihan mungkin, ya, atau mungkin masa pertobatan mungkin, ya. Kalau coba kita lihat konteksnya apa itu. Ini konteksnya apa sih? Ya, tentang Sebna dan Eliakim, ya. Yang 12 mana ini? Kelancangan penduduk Yerusalem. Oh ini ya, ketika Tuhan menyuruh orang-orang untuk bertobat lah, ya. Jadi ya, cukurlah kepalamu lah, kira-kira gitu, ya. Oke. Jadi bukan berarti tidak ada literatur, justru ada di dalam Perjanjian Lama ada literatur atau ada rujukan yang mana orang-orang Israel juga disuruh untuk menggunduli kepalanya ketika mereka disuruh bertobat lah, kira-kira, untuk menangisi kesalahannya mungkin, kan gitu kan. Ini sepertinya meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung, ya. Nah, terus selanjutnya apa? Ya. Nah, ini mengenai praktik untuk mengelilingi lokasi tersebut, ya. Nah, misalnya Muslim kan melakukan atau mengelilingi Ka'bah itu, ya, mengelilingi Ka'bah itu sebanyak 7 kali kan. Nah, apa yang terjadi di Bukit Moria itu juga ada suatu lokasi, kalau diperhatikan di situ, itu adalah gambarnya, ya, Bapak Ibu. Nah, ini gambarnya. Nah, itu tempat ini ternyata di bagian dalamnya itu, ya, ada atau bangunan ini dibuat untuk memang dirancang untuk dikelilingi. Coba lihat bulatannya, gitu, ya. Itu tempat ini dirancang untuk bisa dikelilingi, gitu, ya. Nah, ini yang terjadi ada di Dome of the Rock itu, ya. Kalau kita lihat, ini adalah desainnya The Dome of the Rock, itu dirancang untuk dikelilingi, gitu, ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memperhatikan ini, ya. Dan Mel mengatakan justru ini merujuk kepada Bukit Moria tadi. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari Hakafah, nah, ini perhatikan ini, ya, tentang ini di Dome of the Rock ini bukan di Mekah, ya. Ini bukan di Arab ini, ya. The Dome of the Rock ini justru adanya di apa namanya, di Yerusalem, ya. Nah, tetapi di Dome of the Rock itu yang saya bilang tadi, bangunannya ini dirancang untuk bisa dikelilingi karena di dalamnya itu ada sebuah batu yang dianggap suci, gitu, ya. Batu yang dianggap suci, ya. Jadi itu memang dirancang untuk dikelilingi, gitu. Bagaimana dengan kebudayaan orang Yahudi sendiri? Nah, ada kebiasaan atau bangunan yang juga seperti itu dirancang untuk dikelilingi, gitu, ya. Dikelilingi, misalnya itu kalau kita lihat Hakafah is a Jewish minhag, tradition in which people walk or dance around a specific object, generally in a religious setting. Jadi mereka juga mengelilingi sebuah tempat ini, ya. Nah, ini katakan, this spot on Temple Mount, the exact location of the Holy of Holies, was where the Ark of the Covenant was once kept. Jadi dikatakan bahwa di Bukit Moria itu ada suatu lokasi yang sangat mirip, ya, dan di mana, ya, tempat itu juga dikatakan ditemukan, ya, tempat itu dikelilingi, yang mana yang dikelilingi itu ada sebuah objek, ya, dan objeknya itu adalah tabut Tuhan, gitu, ya, the Ark of the Covenant, ya, tabut Tuhan, gitu, dimana tabut Tuhan itu pernah ditaruh di situ, kan. Jadi sekali lagi bahwa
ini jauh ciri-ciri khas yang diceritakan oleh Al-Quran itu sendiri justru jauh lebih cocok sebetulnya ciri-ciri yang ada di Bukit Moria itu. Gitu. Ngeri ini, ya. Jadi sekali lagi ini sebagai sebelum Muslim ngamuk-ngamuk, ya ini perhatikan sejarah-sejarah ini, perhatikan informasi-informasi ini, dan kenapa Ka'bah itu dikelilingi, ya, termasuk misalnya tadi bentuknya tadi, kenapa dikelilingi 7 kali, ya, orang Yahudi sudah melakukannya, ya, orang Yahudi juga beribadah haji, ya, tadi, ya. Nah, selanjutnya apa? Ini juga misalnya kalau kita lihat peristiwa Hakafah ini, ya, ini dikatakan bahwa Hakafah adalah sebuah simbol tentang perfection dan kesatuan, ya, kesempurnaan dan kesatuan, gitu, ya. Ini bisa dilihat di dalam kitab Yosua, ya, di mana orang-orang Yahudi mereka mengelilingi kota Yeriko, ya, yang mana mereka mengelilingi sekali dalam sehari, dan itu dilakukan sebanyak 7 kali selama 7 hari dengan membawa tabut Tuhan, gitu, ya. Nah, kemudian pada hari yang ke-7 mereka itu meniupkan sangkakala, kemudian mereka bersorak-sorai, dan apa yang terjadi, tembok Yeriko itu menjadi runtuh, gitu, ya. Nah, apakah ini secara kebetulan dengan peristiwa atau misalnya praktik Muslim yang berhaji kemudian mereka mutar-mutar? Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan yang menarik untuk dijawab oleh teman-teman Muslim. Makanya Simel mengatakan, ya, sama seperti di dalam Islam, ya, orang-orang Yahudi juga mengelilingi dengan searah jarum jam, ya, mengelilingi melawan arah jarum jam, ya. Dan apakah ini adalah suatu kebetulan? Dikatakan, ya, in Judaism, starting things from the right side, ya, is considered to be important, since the right side is the side of cheese, kindness, while the left side is the side of gevurah, judgment. Jadi dikatakan, kenapa hal ini, ya, misalnya praktik mengelilingi Ka'bah itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi yang mereka mulai dari sebelah kanan, ya, menuju ke sebelah kiri, karena dipercaya bahwa dari kanan itu adalah dipercaya sebagai sisi kebaikan, sementara sisi yang sebelah kiri itu adalah sisi penghakiman, gitu, penghukuman lah kira-kira, gitu, ya. Jadi ada alasan-alasan tertentu kenapa hal itu bisa terjadi, gitu, ya. Ini kan berbicara tentang pandangan mereka, kan, gitu, ya. Nah, ini adalah gambar masjid atau lokasi Masjid Al-Haram yang ada di Mekah. Perhatikan ini, ya. Perhatikan ini adalah Ka'bah, ya, ini adalah Ka'bah di tengah-tengah ini. Kemudian ada Marwah dan Safa, ya. Kemudian mereka melakukan atau mengelilingi ini, melewati Marwah dan Safa, ya. Kemudian ini yang ada di Mekah, gitu. Nah, tetapi masalahnya adalah ketika ini ditanyakan, beberapa waktu yang lalu kan saya sudah mempresentasikan ini, ya. Karena sebelumnya juga saya berpikir bahwa keberadaan Safa dan Marwah yang ada di Mekah ini, saya dulunya berpikir ini berhubungan dengan penyembahan berhala yang mungkin itu sebetulnya berasal dari agama Zoroastrian, ya. Tetapi hari ini pemikiran saya itu jadi berubah gara-gara saya menonton materi dari Mel ini, gitu, ya. Nah, apa hubungannya dengan Safa dan Marwah, dan kenapa pemikiran saya jadi berubah, ya? Artinya posisi saya juga berubah untuk memahami ini. Nanti kita akan lihat, ya. Nah, dikatakan di sini bahwa Safa dan Marwah, ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mel, dikatakan bahwa Safa dan Marwah di Mekah itu tidak ada sejarahnya, ya, sebelum abad ke-8. Ini permasalahan yang ada di Mekah ini. Termasuk jangankan Safa dan Marwah ini, gitu, ya. Jangankan Safa dan Marwah ini, ya. Sejarah Mekah saja nggak ada. Bagaimana, ya, sejarahnya Marwah dan Safa ini? Memang kalau kita lihat hadis dan juga misalnya tafsir Al-Quran dari ini, ya, dari Yusuf Ali,
Oke, sebentar saya cari dulu. Materi saya sebentar. Ini saya tunjukkan karena saya ada materinya juga ini. Karena itu ada hadis yang menceritakan tentang Safa dan Marwah ini ya. Sabar ya, sebentar. Oh ini dia, sebentar. Nah, inilah yang membuat ya saya jadi oke, mana dia ini? Safa dan Marwah. Safa. Oh, ini dia. Nah, ini ya. Oke, kelihatan ya. Bahkan di dalam Al-Quran juga misalnya kalau kita lihat di dalam surah 2 ayat surah Al-Baqarah 158 ya, itu Allah SWT justru mengklaim bahwa Safa dan Marwah adalah simbolnya Allah SWT gitu loh. Coincidence? Apakah ini adalah sesuatu yang menarik? Nah, dan kenapa saya pikir ini sepertinya ada benarnya apa yang diklaim ini. Selama ini saya menganggap ini ada-ada aja Allah SWT ini mengklaim bahwa Safa dan Marwah adalah tanda-tanda kekuasaannya gitu ya. Tetapi materi ini membuat saya berpikir ya, ini sepertinya ada benarnya gitu. Ada benarnya gitu ya. Tetapi bukan Safa dan Marwah yang ada di Mekah sekarang. Justru Safa dan Marwah yang ada di Bukit Moria, yang ada di lingkungan atau yang ada di Yerusalem. Loh, memangnya ada Safa dan Marwah di Yerusalem? Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. Saya berharap teman-teman muslim harus mendengarkan ini. Inilah poin yang sangat penting dari presentase ini. Apakah Safa dan Marwah ada di Yerusalem atau tidak? Maka, jika itu ada, itu artinya Safa dan Marwah yang ada di Mekah saat ini, itu yang ada di Arab Saudi itu, justru itu hanyalah sebuah replikasi dari Yerusalem itu sendiri. Nah, pertanyaannya, kenapa itu direplikasi? Kenapa itu direplikasi kalau begitu? Ya, nah kalau kita lihat misalnya ya, rujukan mengenai Safa dan Marwah ini ya, misalnya itu yang dikatakan oleh Aisyah misalnya ya. Nah, pertama mari kita rujuk dulu apa yang disampaikan oleh Yusuf Ali ya. Yusuf Ali ini adalah seseorang yang menerjemahkan yang memberikan komentar terhadap Al-Quran ya. Dan dia menyebutkan tentang Safa dan Marwah ini gitu ya, yang Safa dan Marwah, dan kemudian juga, nah perhatikan ini, bahwa ini kan Yusuf Ali kan menuliskan ini kan setelah abad ke-8, kan kira-kira gitu ya, membuat tafsir ini. Jadi tidak ada histori sebelum abad ke-8, sama seperti yang disampaikan oleh Mel tadi. Maka ini menjadi sesuatu yang itu hanya sebagai informasi tambahan ya. Menjadi informasi tambahan bahwa ada kisah yang mencoba untuk menjelaskan tentang Safa dan Marwah yang ada di Mekah gitu loh. Jadi saya merasa begini, saya jadinya begini, bahwa para penulis hadis ataupun para penulis tafsir ini, mereka mencoba menjelaskan tentang keberadaan Safa dan Marwah yang ada di Mekah. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah tadi itulah kenapa juga, ya kenapa ada benarnya ketika Allah SWT mengklaim bahwa Safa dan Marwah itu adalah simbol kekuasaannya gitu. Wow, ini menarik ini. Oke? Ini menarik ini. Nah, jadi juga misalnya kalau kita merujuk kepada hadis ya. Ini hadis misalnya ini dalam Sahih Bukhari. Nah, ini dikatakan di dalam hadis ini Aisyah itu ada seseorang yang bertanya kepada Aisyah ya, ada dialog antara Aisyah dan seseorang mempertanyakan tentang praktik mereka mengelilingi Safa dan Marwah itu ya. Nah, kemudian memang di dalam cerita ini mereka mengaitkan ini menjadi kegiatan para pagan pada saat itu ya. Mereka bilang ini kan mengelilingi Safa dan Marwah ini kan kegiatan yang dilakukan oleh pagan. Ini juga yang saya percaya selama ini.
Ya, ini yang saya percaya juga selama ini gitu ya. Karena dari hadis-hadis ini merujuk demikian. Ya, Safa dan Marwah itu adalah justru itu adalah simbol atau apa namanya itu, lokasi dewa-dewa pagan gitu ya. Dan itulah makanya ada orang yang bertanya kepada Aisyah, bagaimanalah pendapatmu tentang itu? Karena kan sebelumnya mereka biasanya mengelilingi mengunjungi Safa dan Marwah itu gitu ya, ketika mereka masih pagan. Nah, dan terus Aisyah dibilang Aisyah, itu sudah ada ayat yang turun ya. Sudah ada ayat yang turun mengatakan bahwa Safa dan Marwah itu nggak apa-apa ya. Kalau kita dibilang kalau Muslim mengeliling Safa dan Marwah itu bukan dosa lagi, karena itu sudah turun ayat mengatakan bahwa itu adalah simbol Allah SWT atau simbol kekuasaan Allah SWT gitu ya. Nah, masalahnya adalah Sahih Bukhari ini ditulis itu di abad-abad 200 tahun setelah atau setidaknya ini ditulis pada abad ke-9 lah gitu. Ya, ini ditulis pada abad ke-9. Jadi sangat jauh gitu ya, sangat jauh. Justru kita sebetulnya harus merujuk kepada literatur yang lebih awal kan gitu. Nah, masalahnya sejarah awal masalah Safa dan Marwah yang ada di Mekah itu nggak ada pula sejarahnya. Itu permasalahannya. Ya, itu permasalahannya. Makanya saya lebih percaya ketika ini justru Safa dan Marwah itu justru merujuk kepada sebuah lokasi yang ada di mana? Di Yerusalem, ya. Dan apa hubungannya dengan dengan Bukit Moria tadi? Nah, inilah yang dikatakan oleh Mel ya. Ini mari kita lihat. Ya, ini mari kita lihat dulu apa yang ada di dalam Safa dan Marwah yang ada di dalam Mekah. Dan dikatakan di sini ya, ini Safa ini sebetulnya hanyalah sebuah gundukan katanya, sebuah gundukan yang itu bukan sebuah gunung, ya. Bahkan Al-Fadi juga mengatakan waktu dia kecil, dia kadang-kadang juga datang ke sana kok. Dia kadang-kadang dia masuk ke area Safa dan Marwah ini gitu. Karena itu bukan sesuatu yang mereka anggap sebagai sesuatu yang sangat spesial gitu ya. Tetapi sekarang ini sudah dipagari, sudah dikasih batas-batas sehingga orang tidak bisa leluasa lagi untuk masuk ke dalam lokasi ini gitu ya. Jadi itu bukan sebuah gunung, bukan sesuatu yang sangat unik. Tidak ya. Tetapi bagaimana kalau kita lihat ya, ini peta Yerusalem ya. Ini peta Yerusalem ya. Dan ini yang menarik di sini. Perhatikan peta ini. Di dalam peta ini, di mana sebetulnya Marwah itu, Safa dan Marwah. Nah, ini perhatikan ini. Inilah yang disebut dengan Bukit Moria tadi. Moria, ya, the Temple Mount. Justru Bukit Moria itu sendirilah Marwah itu. Ngeri kan? Saya yakin Bapak Ibu juga terkejut mendengar ini. Saya juga terkejut. Dan inilah penemuannya, coy. Ya, jadi Bukit Moria itu sendirilah Marwahnya gitu. Marwah ya, Marwah itu ya, dikatakan di situ the Temple Mounts now with the Dome of the Rock. Jadi itu di Bukit Moria ini disitulah berdiri saat ini the Dome of the Rock itu. Gitu. Jadi Marwah ya di dalam Arabik. Sebetulnya kalau kita coba lah ya, sambil kita dengarkan itu Marwah, Moria, itu kan mirip-mirip lah ya. Mungkin entah gimana lah mereka menyebutkan di dalam bahasa Arab. Tetapi saya bisa dapat feel-nya ketika kita, Moria, Marwah, Moria, Marwah, Moria, Marwah. Itu kan sangat dekat menurut saya secara pelafalan ya. Itu feeling saya lah ya. Nah, itu juga yang membuat saya berpikir, ini betul juga ya. Nah, terus kalau kita lihat, apalagi yang menarik di sini. Ini ada di sebelah kanan ini dibilang Mount Scopus. Nah, ternyata di dalam tulisan Flavius Josephus ya mengatakan itu 2000 tahun, bilanglah ribuan tahun jauh sebelum Islam ada, bahwa Bukit Scopus ini disebutkan sebagai Safa. Jadi Safa inilah Safa dan Marwah, Marwah Safa, Safa dan Marwah. Ini adanya di Yerusalem. Wow.
Saya juga terkejut mendengar ini. Ya, saya terkejut mendengar ini. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan lembah Baka tadi? Bagaimana dengan lembah Baka? Karena ya kalau kita lihat keterangan Quran dikatakan Baka itu adalah di lembah. Sama juga seperti keterangan di dalam Mazmur. Ya, itu Baka itu artinya lembah Baka, lembah. Gitu ya. Nah, ini yang menarik di sini. Perhatikan ini. Inilah yang dilewati ini. Ini dia. Ya, mereka melewati ini. Jadi mereka melewati lembah Baka, ya, Kedron Valley, ya, Valley of Decision, Valley of the Jehoshaphat. Nah, menariknya adalah ada sebuah lembah di sini, Valley Jehoshaphat ini tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Nah, tetapi yang menarik adalah bahwa ya ini disebutkan sebagai Valley of Gehenna, ya. Di dalam Al-Quran, Valley of Gehenna ini justru disebutkan sebagai ya Jahanam, ya Jahanam, ya. Nah, Jahanam ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Jauh lebih banyak disebutkan daripada penyebutan nama Mekah itu sendiri. Kata Mekah hanya disebutkan sekali saja di dalam Al-Quran. Cuma sekali. Ini menarik ini Bapak Ibu. Saya wow. Ini kayaknya ini akan menjadi sebuah temuan yang luar biasa. Nah, ini adalah situs yang baru ya. Maksudnya ini peta yang baru kalau kita perhatikan sekarang. Nah, bagaimana dengan peta yang lama? Ini adalah peta yang lama yang dia tampilkan ya. Ini dia ya. Ini ada yang Marwah tadi ya. Nah, ini ada tempelnya ya. Nah, ini adalah lembah yang dilewati ini gitu. Wah, ini yang saya pikir Muslim perlu berpikir ulang. Jadi apa hubungannya dengan bukit Apa hubungannya dengan masjid Al-Haram yang ada di Mekah? Nah, Mel mengatakan kemungkinan besar bahwa Masjid Al-Haram yang ada di Mekah itu adalah sebuah replikat dari Yerusalem yang dibawa oleh seseorang ya, dibangun di Mekah gitu ya. Nah, itu kalau bisa kita hubungkan ya panjanglah ceritanya kan. Misalnya mungkin ketika ada orang misalnya kalau kita hubungkan ke Adam Malik. Nah, beberapa waktu yang lalu kita tahu bagaimana ada orang yang memberontak kepada Abdul Malik ya. Siapa yang memberontak itu? Namanya Zubair ya, memberontak dia kepada Abdul Malik, lalu dia kalah, nggak kalah, terus dia lari. Nah, ketika dia lari dia membawa batu hitam dibawa ke Hijaz ya. Nah, setelah itu lama-lama dia menggabungkan diri dengan ini Abbasid kan, dan kemudian sebuah situs sejak saat itulah Mekah itu diangkat menjadi sebuah tempat yang memiliki dibuatkanlah historinya gitu ya. Padahal sebelum abad ke-8 ya sejarah tentang Mekah, sejarah tentang Safa dan Marwah ini saja tidak ada gitu ya. Dan justru ya saya pikir ini sepertinya sangat menarik ya. Ya, jadi saya juga sangat setuju ya. Saya sangat setuju bahwa memang Safa dan Marwah termasuk Ka'bah yang ada di Mekah itu hanyalah replikasi Yerusalem ya. Misalnya Ka'bah yang tadi itu ya, Ka'bah itu hanya mereplikasi tempat yang maha kudus di dalam yang ada di bukit Moria tadi itu. Wow. Ini menarik ini. Nah, ini adalah kesimpulan, bukan kesimpulan lah. Ini adalah sebuah perbandingan yang bisa diambilkan, yang bisa dilihat dari perbandingan ini ya. Ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran dikatakan itu adalah sebuah tempat yang dibatasi kepada siapa? Ya dibatasi kepada Muslim untuk memasukinya memang, dan itu kan yang adanya itu kan di Bukit Moria itu ya. Dan itu memang dibatasi, tidak diizinkan oleh hanya orang Yahudi yang bisa masuk ke situ kan, sampai pada tahun 614 kan, ya dibilang ya Arabs blocked by Jews ya in 614
Jadi memang itu betul gitu ya, kalau itu merujuk kepada Bukit Moria tadi. Kemudian itu disebutkan sebagai rumah Tuhan ya, rumah Tuhan itu. Nah kalau kita lihat kuil yang ada di bukit atau ya di bukit lah ya, atau di Gunung Moria itu memang disebutkan sebagai rumah Tuhan. Kemudian ada cube ya atau Ka'bah yang ada di Mekah itu merupakan replikasi dari rumah yang ruang Maha Kudus ya, ruang Maha Kudus yang ada di Bukit Moria itu sendiri. Kemudian disebutkan, Al-Quran juga menyebutkan bahwa Baka itu adalah rumah yang pertama, rumah perdana lah ya, yang dibangun untuk manusia, dan itu menjadi simbol sebagai suatu simbol ya, ketika mereka ibadah haji lah kan mereka perlu mengelilingi, dan itu juga terjadi. Misalnya Baka itu adalah sesuatu, kalau misalnya kita lihat di Yerusalem, Baka itu adalah sebuah lembah yang dilewati ketika orang-orang Israel mereka melakukan ibadah haji juga ya, gitu. Itu merujuk kepada tadi Mazmur 84. Kemudian ini yang menarik di dalam Islam. Di dalam Islam mereka mengatakan bahwa Masjidil Al-Haram ini adalah tempat di mana apa tadi itu? Di mana Baitullah itu dibangun lah kira-kira gitu ya. Foundation raised by Abraham dan Ismail ya. Kemudian yang dibangun oleh Abraham dan Ismail. Nah kemudian kalau kita merujuk kepada Bukit Moria, justru yang dibangun oleh Abraham itu adalah sebuah altar yang ada di Bukit Moria ya, untuk mempersembahkan si Ishak gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi merujuk kepada keterangan Al-Quran, Al-Quran mengatakan bahwa keturunan Abraham itu berkembang biak di daerah sekitar itu ya, di daerah sekitar Bukit Moria itu. Nah kalau kita lihat justru memang itu Yerusalem adalah kota orang Yahudi kan gitu. Yang jelas lah keturunan dari Abraham itu memang berkembangnya di sana gitu. Nah kemudian ini menjadi tujuan ya, Al-Quran mengatakan juga bahwa itu salah satu tujuan tempat untuk melakukan ibadah haji ya, ziarah gitu ya. Nah dan itu kita sudah tahu tadi perbandingan, misalnya di dalam tradisi orang Yahudi mereka juga melakukan ibadah haji 3 kali. Ada 3 jenis ya, 3 jenis haji yang dimiliki oleh orang Yahudi, dan itu merujuk kepada kuil tadi itu ya. Gitu. Kemudian ada penyembahan ya, ada persembahan lah, ada penyembahan binatang ya. Ya kita sudah tahu ketika mereka Islam melakukan ibadah haji juga ada penyembahan, ada korban lah, ada korban binatang ya. Nah di sini juga kalau kita lihat juga ada juga korban binatang juga kalau kita lihat di dalam tradisi-tradisi Yahudi ya. Nah ini yang paling menarik adalah tentang kegiatan untuk mengelilingi Ka'bah ya. Nah itu rupanya kegiatan itu juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk mengelilingi sebuah lokasi yang ada di Bukit Moria tadi itu, di mana lokasi itu mereka mengelilingi itu karena di tengah-tengahnya ada sesuatu yang sangat suci ya, dan dikatakan di Bukit Moria itu pernah dijadikan sebagai tempat apa tadi itu, the Ark of the Covenant, apa bahasa Indonesia yang tadi lupa, tabut perjanjian gitu, tabut perjanjian. Dan yang terakhir adalah mengenai Marwah dan Safa gitu ya. Dan justru Marwah dan Safa itu adalah berada di Yerusalem seperti yang kita lihat tadi di peta. Nah jadi inilah informasi yang sangat penting sebetulnya ya, yang menurut saya pantas kalau kita merujuk ya, kalau kita lihat tadi di ayat Al-Quran, sebentar ya, pantaslah kenapa Allah SWT itu mengklaim ya, sebentar mana ya, oh iya ini ya, ini yang saya maksud ya. Pantaslah kenapa Al-Quran mencatat bahwa
Safa dan Marwa itu adalah simbol kekuasaannya gitu ya. Coba aja bayangkan ya. Sekarang hilangkan dulu dalam pandangan Bapak Ibu bahwa Allah atau Tuhan yang dirujuk di dalam surat itu bukanlah Allah SWT ya, tetapi Tuhannya orang Israel. Maka ketika Al-Quran memberikan keterangan bahwa Marwa dan Safa itu adalah sebuah tanda kekuasaan Tuhan, ya sepertinya masuk akal kalau itu justru dihubungkan dengan keberadaan Yerusalem atau keberadaan Marwa dan Safa yang ada di Yerusalem itu, yang mana itu punya sejarah panjang. Punya sejarah panjang dibandingkan kalau misalnya kita melihat Safa dan Marwa, ya, Safa dan Marwa yang ada di Mekah, di Arab Saudi, yang tidak memiliki sejarah dan baru muncul sejarah-sejarahnya setelah abad ke-8 ya. Kita bisa lihat di dalam tafsir-tafsir Al-Quran dan kemudian tulisan-tulisan para imam di dalam hadis-hadis. Nah, ini adalah sebetulnya informasi yang paling penting ya. Ini informasi yang paling penting sebetulnya yang saya mau teman-teman muslim ya, jangan sibuk dulu untuk cepat-cepat membantah saya atau cepat-cepat membantah informasi ini. Jangan dulu. Ya, ambil dulu nafas, resapi dulu informasi ini, kemudian kamu telusuri gitu ya. Kemudian kamu telusuri. Jangan seperti saya menemukan beberapa komentar begini ya. Dikatakan ketika ini dibongkar, ketika Mel ini mengungkap ke publik, lalu apa yang dilakukan Muslim? Mereka bilang, lihatlah itu tentang kuil Salomo itu nggak ada sejarahnya lah, loh katanya nggak ada sejarahnya itu kuil Salomo itu. Apa hubungannya? Ini yang dibahas tentang Safa dan Marwa, ini yang dibahas tentang Masjid Al-Haram, yang dibahas kuil Salomo. Gitu. Jangan begitu. Ya, saya berharap Muslim, teman-teman Muslim, mencoba untuk mendengarkan dulu, dengarkan baik-baik, pelan-pelan, pelajari. Ini saya akan share sekali lagi informasinya. Ini ada videonya. Kalau teman-teman Muslim bisa memahaminya dalam bahasa Inggris, saya berharap teman-teman Muslim mendengarkan video ini. Saya akan kirimkan linknya di live chat. Oke, ini linknya. Oke, silakan cek sendiri. Tonton sendiri, aktifkan terjemahannya gitu. Aktifkan terjemahannya supaya teman-teman Muslim bisa mendengarkan. Bagi orang Kristen ini nggak penting loh, betul. Karena Safa dan Marwa berada di Yerusalem ataupun di Mekah, itu nggak ngaruh loh, betul, dengan iman saya gitu loh. Bahwa Yesus yang menyelamatkan saya, ya mau ada di mana Safa dan Marwa itu masalahmu, karena Allah SWT yang mengklaim itu gitu. Gitu ya. Justru ini sangat berguna bagi imanmu. Silakan mengecek video itu, dengarkan baik-baik ya. Jangan kedepankan emosi, jangan kedepankan dulu masalah perasaan. Hilangkan dulu deh perasaanmu ya. Perasaan disimpan dulu, nanti dengarkan baik-baik sambil kamu cek semua informasi-informasi yang disampaikan. Tentu informasi, ya namanya informasi, ini kan tinjauan literatur kan, tinjauan arkeologi, ya, literatur arkeologi, tinjauan literatur historis, kemudian geografi. Ini yang ditunjukkan oleh para ilmuwan ini, dan justru teman-teman Muslim harus bersyukur kepada mereka ini yang mencoba untuk membantu teman-teman Muslim memahami sejarah Islam itu sendiri. Jangan bilang, ini kalian membenci Islam, kalian membenci Al-Quran, membenci Muhammad, membenci Allah SWT. Bukan itu. Awalnya ini kan klaimnya kalian gitu ya. Ingat lagi kembali klaim-klaim kalian bahwa Adam diturunkan di mana? Diturunkan di Mekah. Ya kan? Nabi-nabi di mana dikuburkan? Dikuburkan juga di Mekah. 70-300 nabi di mana dikuburkan? Di Mekah. Itu artinya kan Mekah itu sangat luar biasa kan, penting sekali. Terus klaimnya apa lagi? Abraham itu pernah ke Mekah. Nah, itu semua klaim-klaim yang menjadi klaim kosong kalau tidak bisa dibuktikan. Nah, teman-teman, orang-orang Kristen yang mereka mendedikasikan hidup mereka ya untuk mencari tahu, bahkan hanya untuk menguji klaim-klaim kalian ini loh, betul ya. Untuk menguji ya. Jadi ya berhati-hatilah membuat klaim, ambil nafas dalam-dalam, dengarkan informasi ini supaya teman-teman Muslim, bagi saya begini sebetulnya ya.
bagi saya sebetulnya begini, ya. Saya berharap teman-teman muslim itu kembalilah ke rumah Bapa. Nah, tapi jangan cepat-cepat ke rumah Bapa di sorga gitu ya. Kembalilah ke rumah yang sebenarnya. Rumah yang sebenarnya apa? Kalau kita dengarkan sebetulnya kisah ini atau cerita yang disampaikan oleh Mel ini, maka sebetulnya keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran itu jauh lebih banyak menceritakan tentang orang-orang Israel, tentang Abraham, dan sebetulnya tidak cocok dengan keterangan-keterangan yang dihubungkan dengan Mekah, Safa dan Marwah di Mekah. Apa artinya itu sebetulnya ya? Ada orang-orang di luar sana yang mencoba menjauhkan kamu dari ajaran yang sehat. Mungkin itu dilakukan ya 1400 tahun yang lalu. Ada orang-orang yang mencoba menjauhkan kamu dari kebenaran. Sekarang waktunya kamu untuk pulang ke rumah. Pulang ke rumah mana? Ya, ke dalam kebenaran. Ya, karena saya sendiri sekarang setelah saya mempelajari secara sungguh-sungguh mengenai Islam ini, saya melihat begini ya. Saya setuju bahwa sebenarnya Islam ini hanya mungkin awalnya itu hanyalah bagian dari bidat itu, mungkin bidat kekristenan yang anti Tritunggal. Ya. Tetapi ya berkembang lalu mereka membentuk sebuah ajaran yang baru lah. Kemudian kan mereka melegitimasi diri mereka untuk membuat Alkitab ya, membuat Al-Quran gitu ya. Itu yang saya percaya setelah saya mendalami semua informasi-informasi Islam ini gitu. Nah itu artinya bahwa keterangan-keterangan yang dalam Al-Quran itu sebetulnya jauh lebih banyak sebetulnya menceritakan tentang keberadaan Yesus, keberadaan tentang orang Israel. Ya, sedikit menceritakan tentang Muhammad, sedikit menceritakan tentang apa. Memang ada bumbu-bumbu lah. Kalau kita misalnya lihat misalnya surat Tahrim misalnya, ya, itu memang dipercaya dikhususkan untuk Muhammad ya. Karena ada disebutkan di sana mengenai Muhammad kan. Maksudnya tafsirnya ada disebutkan tentang Muhammad. Atau misalnya di dalam surat 33 Al-Ahzab misalnya ya. Surat 33 itu juga ada yang secara khusus disebutkan tentang Muhammad. Tetapi ya kisah-kisah yang lain itu jauh lebih banyak menceritakan sebetulnya tentang hal-hal yang baik yang saya percaya itu diambil dari ajaran kekristenan ya. Makanya saya percaya sekali itu banyak teks-teks itu atau ajaran-ajaran Islam ini berasal dari kekristenan. Nah, lebih dekatnya itu memang dari kekristenan Syria ya. Ya, mungkin tulisan-tulisan itu seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, mungkin dari liturgi-liturgi orang Kristen gitu ya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami ya. Ambil napas, ambil waktu untuk berpikir, mengevaluasi semua informasi-informasi ini. Dan saya berharap teman-teman kembalilah ke rumah ya, kembalilah ke kebenaran yang sebenarnya. Ya. Ada orang-orang di luar sana yang menyembunyikan informasi-informasi seperti ini terhadapmu. Ya. Kalau Safa dan Marwah saja mereka mampu mengelabui itu. Ya, sementara Marwah dan Safa itu sebenarnya ada di Yerusalem. Lalu apalagi yang bisa mereka tipu tentang hal-hal ini terhadapmu? Kan gitu ya. Kalau Safa dan Marwah saja, itu sebetulnya hanya replika dari Yerusalem. Lalu kamu menyibukkan seumur hidupmu untuk datang ke replika itu. Sementara ada yang lebih asli. Kalau misalnya kamu merujuk kepada informasi yang saya sampaikan tadi ya, gitu ya, bahwa sebetulnya Safa dan Marwah itu ada di Yerusalem. Maka sekali lagi kembalilah ke rumah ya. Come home. Okay? Come home. Okay? Mari kita kembali kepada kebenaran. Kebenaran apa? Tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran Injil. Apa itu Injil? Injil itu ya tentang kerajaan Allah ya, tentang Injil kerajaan Allah, Injil kerajaan sorga. Nah, Injil apa itu? Injil keselamatan lah, ya kan? Yesus sudah mengorbankan dirinya, masa kamu nggak mau ya gitu ya? Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanmu. Lalu karena ada orang-orang di luar sana yang mencoba untuk membelokkan kebenaran dan kamu tertipu oleh karenanya, lalu kamu jauh dari kebenaran itu. Makanya sekali lagi saya bilang, come home, okay? Kembali ke rumah, kembali kepada kebenaran, okay? Nah itu saja
pesan dari saya, selalu ingat pesan saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan saya. Saya berharap teman-teman Muslim fokus untuk mendengarkan ini. Terima kasih yang telah mendukung channel ini juga. Ya, terima kasih. Ini sudah jam 12.15 di sini. Ya, kalau di tempat Bapak Ibu mungkin ada yang sudah lebih malam atau masih belum tengah malam. Ya, terima kasih sudah bersama-sama. Dan mari kita terus ikuti informasi ini. Saya masih penasaran juga seperti apa. Karena tadi Mel mengatakan bahwa sebenarnya di Bukit Moria itu bukan hanya satu masjid. Ya, bukan hanya satu masjid yang dibangun, justru ada 4 masjid katanya, 3 atau 4 masjid. Nah, itu yang mau saya tahu, masjid apa saja, terus bagaimana, mengapa, apa yang terjadi, lalu seperti apa sejarahnya. Ini yang akan saya juga masih penasaran untuk melihatnya. Nah, kemudian sebetulnya kendala yang lain adalah karena yang fokus untuk meneliti tentang peradaban Islam ini adalah orang-orang Jerman pada saat ini ya, yang sudah sedikit lebih maju mengetahui tentang dunia Islam. Masalahnya, penelitian-penelitian orang-orang Jerman itu dipublikasikan di dalam bahasa Jerman pula. Ya, masih sedikit yang tersedia di dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga menjadi sebuah kendala. Ya, kita tunggulah, mungkin 10 tahun lagi, mungkin barulah penelitian-penelitian orang-orang Jerman itu bisa dipublikasikan di dalam bahasa Inggris ya. Kemarin saya mendengarkan J. Smith, informasi juga dari Thomas Alexander, dia mengatakan mungkin 10 tahun lagi lah, mungkin ada terjemahan dalam bahasa Inggris dan akan dipublikasikan ke umum gitu ya. Nah ini menarik ya, mari kita tunggulah ya. Dan sampai jumpa untuk topik-topik yang lain. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya, selalu ingat pesan saya, Yesus adalah Tuhan, Tuhan kita Allah Tritunggal. Yang lain itu niru-niru. Itu saja, salam semuanya.